ini saya mau sampaikan satu bagian firman yang penting. Kalau saudara bisa menangkap dengan rohmu, hidupmu akan berubah. Tapi kalau kita hanya belajar dengan pikiran kita, tidak akan pernah bisa mengubah apapun dalam kehidupan kita. Pada bulan yang lalu saya ke Surabaya, dan saya ikut pada session yang terakhir dari School of Ministry yang dibuat oleh pendeta Morris Sirulo di Surabaya. Ada seorang hamba Tuhan bernama Larry Rovat yang menyampaikan firman sebelum acara pengurapan, dan dia menceritakan akan pengalamannya bersama dengan Tuhan dan bagaimana dia belajar sesuatu dari Allah. Satu kali dia habis melayani para mahasiswa di kota San Diego, dan dia kembali ke kantornya pada siang setelah pelayanan. Ketika dia pulang dari pelayanan, lalu atasannya atau pimpinannya, pendeta Morris Sirulo, bertanya, bagaimana dengan pelayananmu pada hari ini? Lalu dia berkata, well, nggak begitu menguntungkan dan nggak begitu enak keadaannya. Dia berkata, nggak tahu kenapa, sepertinya nggak terlalu berhasil saya, dan tidak terlalu enak apa yang saya rasakan pada hari ini. Dan Morris Sirulo terkejut dengan jawaban itu. Dia berkata, apakah pernah ada kebaktian kok tidak enak? Dan dia berkata, ya, aku mengalami itu. Lalu kemudian dia berkata, mesti ada sesuatu yang kamu tidak tepat seperti yang roh Allah minta. Kalau kamu melakukan seperti yang roh Allah minta, tidak ada yang tidak enak dan tidak ada yang tidak beres dalam setiap pelayanan dan ibadah kita, bahkan hidup kita. Ketika saya dengar kesaksian itu, saya tertarik sekali. Saya mencoba berpikir lebih jauh, apakah benar ini? Apakah mestinya begini? Bahwa tidak ada kehidupan, pelayanan, ibadah yang mestinya tidak enak. Mestinya seharusnya semua baik, semua mulia, semua luar biasa. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu saya mau tunjukkan satu rahasia penting pada malam hari ini. Kalau Anda bisa menangkap dengan rohmu, saya percaya hidupmu akan diubah. Tapi kalau ini sekedar pengetahuan biasa, forget it. Anda boleh lupakan ini dan tidak akan pernah berguna terlalu banyak. Kita harus mengerti sebelum Anda dan saya belajar bahwa hidup kita mesti dalam pimpinan Tuhan, kita harus mengerti akan cara kerja Tuhan. Dengan kita mengerti cara kerja Tuhan, saudara akan mengikuti akan cara kerjanya. Kalau Anda kerja di sebuah perusahaan, tidak mungkin pada hari pertama tanpa orientasi. Orang sekolah perlu orientasi, orang kerja perlu orientasi. Orientasi untuk apa? Untuk mengerti cara kerja. Begitu engkau tahu cara kerja perusahaan itu atau sekolah itu, maka engkau akan bisa mengikuti akan aturan mainnya. Nah, disitulah saudara dan saya bisa menyesuaikan dan bekerja sama dengan tempat baru di mana kita terlibat di dalamnya. Dengan Tuhan kita hal yang sama terjadi. Kalau saudara tidak mengerti akan cara kerja Allah, bagaimana mungkin kita bisa melayani Dia dan bersama-sama dengan Dia memuliakan Bapa di surga? Nah, oleh karena itu malam hari ini saya mau tunjukkan akan cara kerja Tuhan, lalu kemudian ikuti dalam kehidupanmu. Saya jamin sesuai dengan firman Tuhan, tidak ada kehidupan, pelayanan, ibadah, dan doa kita yang tidak enak. Semua akan luar biasa dan menghasilkan perkara besar. Yang pertama, mari buka Kejadian pasal yang pertama. Kitab Kejadian pasal yang pertama, saya akan bacakan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama, kedua, dan ayat yang ketiga. Anda dengar baik-baik, saya akan baca cukup banyak ayat. Kalau sampai Anda kehilangan beberapa poin, Anda mungkin akan bingung malam ini. Tapi kalau saudara bisa tangkap dengan rohmu, seberapa Anda bisa tangkap, saya tahu hidup kita diubah. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama, kedua, dan ayat yang ketiga. Dengar baik-baik. Alkitab berkata demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi.
Lihat cara kerja Tuhan. Allah mau menciptakan terang. Apa yang Dia buat, saudara? Sebelum Bapa berfirman, sebelum firman itu jadi seperti yang diucapkan keluar dari mulut Bapa di surga terlebih dahulu, maka Alkitab berkata, sebelum Bapa berfirman, sebelum firman itu membentuk apa yang Bapa inginkan, maka kerja Tuhan dimulai pada ayat yang kedua. Alkitab berkata, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Anda harus mengerti, kita punya satu Allah tapi tiga pribadi. Tiga pribadi Allah tapi satu, Bapa, Putra, Roh Kudus. Sebelum Bapa mengucapkan firman itu, maka Alkitab berkata, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Di dalam bahasa Inggris berbunyi, and the Spirit of God move, katanya. Dan Roh Allah itu dulu yang mulai bergerak. Lalu kemudian Bapa di surga mengucapkan firman, jadilah terang. Dan firman itu masuk di tempat di mana Allah bergerak, Rohnya bergerak, maka itu jadi dalam kehidupan kita. Kalau Anda membaca pola Alkitab, tidak pernah firman Tuhan disampaikan mendahului Roh Allah bergerak terlebih dahulu. Mesti dimulai dengan Roh Allah bergerak dulu, and the Spirit of God move. Lalu kemudian firman diucapkan, dan tempat di mana Roh itu bergerak, firman itu akan menjadi seperti yang Bapa ucapkan. Ini pola kerja Tuhan. Kalau saudara tidak mengerti pola kerja ini, maka kita tidak akan pernah bisa menghasilkan sesuatu yang kekal. Sebagai bukti, mari buka firman Tuhan lagi. Mazmur 104. Mazmur 104. Coba Anda perhatikan ini. Mazmur 104 ayat yang ke-30. Mazmur 104 ayat yang ke-30. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta, dan engkau membaharui, renew, muka bumi, the face of the earth. Ketika Tuhan mengirimkan rohnya, Alkitab berkata, mereka tercipta. Penciptaan itu dimulai ketika and the Spirit of God move. Ketika Roh Allah bergerak, maka di dalam pekerjaan gerak Roh Allah itulah firman diucapkan, dan firman itu bekerja. Yang bisa membuat, menciptakan firman menjadi kenyataan, realita, itu Roh Allah, saudara. Kalau Anda baca dalam proses kelahiran Yesus, Alkitab berkata, malaikat datang kepada Maria berkata, Roh Kudus akan melingkupi kamu, maka kamu akan mengandung. Yohanes pertama berkata, dan firman itu telah menjadi manusia. The word become flesh. Firman itu jadi daging, jadi manusia. Kapan saatnya? Ketika Roh Allah dulu bergerak melingkupi Maria, itulah prosesnya terjadi. Pekerjaan atau cara kerja Allah adalah sebelum apapun dikerjakan, and the Spirit of God move, dan Roh Allah yang pertama-tama harus bergerak terlebih dahulu. Coba lihat orang Israel 40 tahun, tiang awan tiang api, mereka hanya tunggu kalau tiang awan tiang api bergerak, maka orang Israel bergerak terlebih dahulu. Kalau kita bergerak di tempat di mana Roh Allah tidak bergerak, saudara akan tinggal dalam kedagingan, dan dalam kedagingan tidak ada urapan, dan tanpa urapan engkau tidak pernah bisa menghasilkan apa yang benar dalam pandangan mata Allah, dan tidak pernah ada nilai kekal yang engkau bisa hasilkan. Ayub pasal yang ke-33. Lihat lagi sekarang, Ayub 33 ayat yang keempat. Ayub 33. Kitab Ayub pasal yang ke-33 ayat yang keempat. Ayub 33 ayat yang keempat. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan, Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup.
Penciptaan manusia itu dikatakan roh Allah yang membuat aku. Allah yang berfirman, tapi yang mewujudkan sampai jadi adalah pekerjaan roh Allah. Itulah sebabnya ketika dunia diciptakan, maka yang pertama bergerak adalah roh Allah. Dan di tempat di mana roh Allah itu bergerak, maka ketika firman diucapkan akan jadi seperti yang dikatakan oleh Bapa yang di surga. Saudara sekalian, buat kita harus belajar. Kalau engkau mau dalam pimpinan Tuhan, mau mengerti urapan Allah, mengerti akan nilai kekal dalam hidup kita, menghasilkan perkara besar, bergeraklah di tempat di mana roh Allah bergerak dan jangan keluar dari tempat itu. Contoh berikutnya, coba kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Hakim-Hakim pasal yang ke-13. Anda perhatikan pada ayat yang ke-25. Hakim-Hakim pasal 13 ayat yang ke-25. Saya bacakan mulai 24 supaya saudara bisa mengerti akan gambarannya. Hakim-Hakim 13 ayat yang ke-24 dan 25. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Perhatikan ayat yang ke-25. Tuhan mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan di Mahanedan yang terletak di antara Soa dan Esitau. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa and the Spirit of the Lord began to move upon him. Dan roh Allah mulai bergerak di atas dia. Anda harus tahu pekerjaan roh Allah. Roh Tuhan tinggal di dalam kita, tinggal bersama kita, dan tinggal di atas kita, upon us, di atas kita. Di dalam kita, dia menguduskan kita, dia membetulkan akan hidup kita, dia menyucikan kita, dia membuat akan nurani kita bersih. Di samping kita, bersama kita, dia merupakan counselor yang baik, dia menegur kita, dia pimpin kita, di atas kita dia mengurapi kita, empower, memberikan kekuatan, memberikan kuasa kepada kita. Simson tidak pernah bisa bergerak sebelum roh Allah bergerak di atasnya. Alkitab berkata, and the Spirit of the Lord began to move upon him. Sebelum Simson dipakai Allah luar biasa, yang bergerak adalah Simson, adalah Allah dulu. Sebelum dia bisa dipakai Allah luar biasa, Simson tidak pernah bisa menjalankan inisiatif pertama. Saudara, saya mau katakan sekali lagi, kalau Anda mau dipimpin roh Tuhan, inisiatif pertama mesti datang dari Allah. Seperti cara kerja dia. Ketika roh Allah bergerak, maka penciptaan terjadi. Ketika roh Allah bergerak di atasnya Simson dipakai oleh Tuhan. Ini cara kerjanya. Kalau engkau melanggar cara kerja ini, saya katakan tidak banyak hasilnya. Saya masih ingat hampir 2 bulan lalu ketika Tuhan kunjungi saya, jelas sekali. Dia berkata, kamu jangan terlalu over kreatif, katanya. Kreativitas itu baik, tapi harus ditundukkan di bawah kemauanku. Kalau kamu ingin melihat perkara besar terjadi lewat hidup dan pelayananmu. Kalau tidak, jangan harapkan ada sesuatu yang besar terjadi. Mesti dimulai ketika roh Allah bergerak dulu. Dan di tempat di mana roh Allah bergerak, kita tinggal mengikuti gerakan roh Allah itu, maka engkau akan menikmati semua yang luar biasa dari Tuhanmu. Ayat berikutnya, coba buka Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, dalam bahasa Inggrisnya, apa Indonesianya? Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa ye shall receive power after, setelah Roh Kudus turun ke atas kamu. Bukan dikatakan kalau dia turun pasti.
Tapi soal kamu menerima kuasa adalah setelah dia turun ke atasmu. Yang bergerak adalah Roh Allah sendiri. Di luar di mana Allah bergerak, saudara tidak akan pernah bisa mendapatkan urapan apa-apa. Coba buka dalam Keluaran pasal yang ke-30. Kitab Keluaran pasal 30. Saya akan bacakan pada ayat yang ke-32. Keluaran pasal 30 ayat yang ke-32. Kalau Anda membaca dari ayat 22 tentang minyak urapan yang kudus, ini tentang urapan. Pada ayat yang ke-32 ada peraturan yang Tuhan sampaikan kepada Musa. Keluaran 30 ayat yang ke-32 dikatakan demikian. Kepada badan orang biasa janganlah minyak itu dicurahkan. Dan janganlah kau buat minyak yang semacam itu dengan memakai campuran itu juga. Itulah minyak yang kudus dan haruslah itu kudus bagimu. Dengar baik-baik. Dalam bahasa Inggrisnya berbunyi begini. It shall not be poured on man's flesh. Tidak boleh dituangkan pada man's flesh. Daging. Tidak boleh, saudara. Artinya begini. Kalau Roh Allah bergerak ke kiri, Anda bergerak ke kanan, saudara tidak tinggal di dalam roh, tapi engkau bergerak di dalam daging. Dan kalau kita bergerak dalam daging, minyak urapan itu tidak boleh dicurahkan kepada orang yang bergerak dalam daging. Anda boleh ngotot sampai suara Anda habis, tidak pernah ada hasil apapun dalam kehidupan kita. Dengar baik-baik, saudara. Makin engkau cepat tinggal dalam roh, setiap kali engkau menyebut nama Yesus, langsung engkau masuk dalam dunia roh dan masuk dalam hadiratnya. Kemarin malam saya berdoa dengan istri saya. Dia agak jengkel dengan saya karena tidak tahu apa yang saya alami. Waktu dia nyembah lalu dia berdoa, rupanya dia mengalami kesulitan, entah mikir apa, struggle apa, enggak tahu. Tapi saya punya pengalaman. Setiap kali saya berkata, "Come Holy Spirit", itu Roh Kudus datang kuat sekali. Saya bisa rasa itu, masuk, jelas, dekat sekali. Saya nggak perlu bergumul berjam-jam, dengar saudara. Karena saya ngerti di mana Roh Allah ada. Kalau saya ikut kepadanya, saya tinggal dalam urapannya. Saya masuk dalam hadiratnya. Begitu saya keluar dalam kedagingan saya, pada daging orang tidak ada minyak urapan. Engkau hidup dalam kedagingan, doa dalam kedagingan, nyembah dalam kedagingan, bisa. Kok bisa nyembah dalam kedagingan? Bisa. Roh para nabi tunduk kepada nabi, saudara. Bahasa lidahmu bisa engkau buat jadi kedagingan, bisa. Karena kebiasaan, bla 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 bla, tapi nggak ada apa-apanya. Ini penting sekali. Saya mau anjurkan saudara, kalau kebaktian seperti ini, Anda doakan song leadernya, doakan singernya, doakan pemain musiknya, doakan yang khotbah. Untuk apa? Kami sedang belajar sebetulnya bagaimana mengerti dunia roh, bergerak di mana Roh Allah bergerak. Kalau Anda tidak mendoakan, lalu yang tugas saya yang bertugas misalnya khotbah dengan kedagingan, saudara tidak akan mendapat berkat apa-apa. Begitu saya keluar dari kehendak Allah, berarti saya tinggal dalam kedagingan dan urapan Tuhan tidak ada. Saya boleh pengalaman sudah ribuan khotbah, tidak pernah ada gunanya sama sekali. Kecuali saya tinggal dalam urapan Allah, mengerti di mana Allah bergerak, saya masuk di dalamnya. Dengar baik-baik, itu yang membuat kita diurapi dan Anda diberkati. Dalam hidupmu hal yang sama terjadi. Dan itu tidak pernah bisa dilatih di panggung ini, tidak pernah bisa. Itu dilatih di kamarmu, dalam hidup pribadi, doa, nyembah kepada Allah. Begitu engkau belajar mengerti pribadinya, mengerti dia bergerak, engkau bawa pengalaman di kamarmu berjam-jam dengan Tuhan, naik kemari, orang akan melihat jelas engkau dipimpin Roh Kudus. Kalau tidak, saudara, daging semua. Saya belajar. And the Spirit of the Lord move. Ketika Roh Allah bergerak, dia berkata, jadilah terang, dan terang itu jadi.
Oleh karena itu inisiatif pertama bukan dari manusianya, tapi pertama-tama harus dari Roh Allah sendiri. Roh Allah yang bergerak dulu, dan di tempat di mana Roh Allah bergerak, kita masuk terhisap di dalamnya. Maka engkau dipimpin, dikuasai Roh, engkau bergerak seperti pimpinan Tuhan dalam kehidupan saudara. Saya belajar, orang yang berpendidikan seringkali mengalami kesulitan menundukkan pikirannya. Tapi kalau kita bisa belajar seperti yang Alkitab ini mau, engkau harus sadar bahwa di dalam daging ini minyak urapan tidak boleh dituangkan. It shall not be poured on man's flesh. Kalau Anda tidak bergerak di mana Roh Allah bergerak, dagingmu yang muncul. Dan daging muncul, saudara, tidak ada urapan di dalamnya. Mematikan daging harus dengan menyangkal diri kita, mematikan akan pikiran kita, dan nyerah kepada Allah. Saudara sekalian, kalau Anda bisa tangkap ini, di rumah masing-masing mulai hari ini mesti hidup kita beda. Inisiatif gerak hidup kita bukan karena kita, bukan karena konsep kita, bukan semuanya. Tapi di tempat di mana Roh Allah bergerak, di situ engkau bergerak seperti yang Tuhan mau. Ayat berikutnya, Kejadian pasal 8 ayat yang ke-6. Kejadian 8 mulai ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12. Kejadian pasal yang ke-8 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12. Ini gambaran, saudara. Roh Kudus tidak tinggal dalam kedagingan kita, tapi di dalam roh kita, kata firman Tuhan. Kejadian 8 mulai ayat yang ke-6. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Aneh sekali. Ketika bumi tergenang air, gagak dilepas. Alkitab tidak mengatakan maka Nuh mengambil gagak itu kembali dan dibawa masuk ke dalam bahteranya. Dibiarkan. Kenapa? Gagak makan bangkai, saudara. Flesh. Tapi ketika merpati dilepas, bangkai banyak. Dia nggak mau bangkai. Dia mau daun zaitun segar. Dia bawa pulang kepada Nuh. Roh Kudus jangan diberi bangkai, saudara. Beri kehidupan roh kita, dipersembahkan kepadanya, nanti jadi tumpuan buat kakinya untuk dia bekerja. Kita tidak pernah bisa memakai Tuhan, Tuhan yang harus pakai kita. Seringkali kita berkata, Tuhan aku mau khotbah, urapi aku. Lu mau khotbah apa? Ya terserah. Sudah saya buat catatannya, ini menurut saya baik, tapi urapi saya. Siapa yang pakai siapa? Saya pakai Tuhan. Mau mimpin puji-pujian, Tuhan aku mau mimpin puji-pujian, urapi saya, lagunya apa? Ngerti Tuhan minta diapakan malam ini? Ya pokoknya ini yang saya siapkan. Terserah perasaanmu apa, saya tidak peduli. Engkau mau coba pakai Tuhan, tidak pernah bisa. Nanti keluarnya daging. Begitu daging keluar, jangan harap urapan Tuhan dicurahkan dalam hidupmu. It shall not be poured on man's flesh. Tidak bisa. Belajar. Dalam hidupmu hal yang sama terjadi. Engkau bergerak, engkau bekerja, engkau kuliah, engkau apapun juga. Gerakan hidup kita ini karena kita menyerah kepada pimpinan Roh Kudus.
Mestinya dia bergerak dulu, tinggal ikuti kemana dia bergerak, ikuti dan akan jadi. Kalau kita bisa belajar ini, luar biasa. Itu hal yang pertama. Buat pelayanan, buat kehidupan kita ini penting sekali. Yang kedua, sekarang dengar baik-baik. Bagaimana dengan iman kita? Tadi pagi saya singgung sedikit, saya mau sampaikan ini juga buat saudara. Lalu bagaimana dengan iman kita? Lihat sama-sama. Iman dibuat dari bahan apa? Roma 10 ayat yang ke-17. Roma 10:17, saudara. Buka Alkitab saudara. Roma 10 ayat yang ke-17. Nanti Anda mengerti sampai di mana sebetulnya Roh Kudus itu harus memimpin, memerintah hidup kita. Roma 10 ayat yang ke-17. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kata firman ini dari kata rema. Dalam bahasa aslinya ada dua kata yang dipakai dan diterjemahkan sebagai firman. Yang pertama logos, yang kedua rema. Logos adalah firman Tuhan secara keseluruhan. Seluruh Alkitab kita ini adalah logos, ini firman. Tapi rema adalah bagian dari logos yang dihidupkan Roh Kudus, diberikan pada orang tertentu, pada saat tertentu, untuk kebutuhan tertentu. Anda pikir, Pak, bingung kalau begitu. Ini kalau mau goblok-goblokan begini, saudara. Pernahkah Anda baca Alkitab? Pernah ya, saudara ya? Kalau enggak pernah ya terlalu. Kalau Anda baca Alkitab, tiba-tiba begini. Waktu Anda baca, ada ayat yang meloncat dari Alkitabmu. Sampai kena di hati. Anda ambil spidol, dioret-oret. Sampai enggak kelihatan, saudaraku. Begitu antusiasnya. Oh iya. Orang Semarang bilang, hee, gitu. Ngerti, saudaraku? Pada waktu hee-nya keluar itu, loh iya. Kok ada ininya? Ngerti enggak? Tiba-tiba ayat ini begitu hidup buat kita. Atau Anda dengar khotbah seperti ini, Anda dengar tiba-tiba, oh iya, itu rema, saudara. Dihidupkan oleh Roh Kudus. Kalau ini logos, tapi yang sebagai bahan iman adalah rema. Dan rema itu pekerjaan siapa? Pekerjaan Roh Kudus. Coba buka 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6. Dengar baik-baik, saya bacakan. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Bahasa Inggrisnya, the letter killed, but the spirit gave life. Huruf itu mematikan, tapi roh memberi kehidupan. Dan kalau Anda baca Alkitab berkata kita punya pedang roh, yaitu firman Allah. Ini bukan logos, tapi rema. Kalau ada orang berkata, ini pedang roh saya bilang ngawur, saudara. Pedang roh itu rema, bukan logos. Bukan huruf, tapi huruf yang dihidupkan oleh Roh Kudus. Anda harus baca logos sebagai perbendaraan kita. Dan Roh Kudus akan membuatnya jadi rema, jadi makanan buat kita. Kalau Anda ngerti ini, tahu dia berperan luar biasa. Nah, sekarang buka ayat berikutnya. 2 Korintus pasal yang ke-4. Ini penting sekali. Saya mau jelaskan yang ini panjang lebar, Anda dengar baik-baik, ini merubah cara berpikir saya. Pasal 4 sekarang, dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-13. 2 Korintus 4 ayat yang ke-13. Dengar saudara. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, the spirit of faith, roh iman yang sama, sebab seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Dengar baik-baik, saya jelaskan begini. Dulu ada banyak orang ngajar tentang ucapkan yang positif. Klaim, 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 klaim.
Saya mengimani mobil, Tuhan aku percaya ini, mobil ini milik saya klaim dalam nama Yesus, klaim dalam nama Yesus. Saya pernah cerita satu kali, ada teman Pak Lukas dari Kudus, Dr. Lukas, Ketua Sinode datang ke Semarang, bawa mobil sedan baru, saudara. Sampai di kantor, anak-anak keluar semua. Wah, Pak Lukas bawa sedan baru. Dirubung sama anak-anak, ditumpangi tangan. Klaim dalam nama Yesus. Itu kaget. Diusir semua, saudaraku. Diusir semua, suruh pergi. Kenapa? Ketakutan rupanya. Wah, ditumpangi tangan, diklaim, protol semua kira-kira. Dapat bannya, dapat setirnya, dapat apa. Takut. Klaim. Anak muda, kalau sudah mulai jatuh cinta, klaim. Jodohku, klaim. Nggak taunya 3 orang yang mengklaim yang sama. Tuhan bingung kira-kira, mau dikasihkan yang mana, saudara? Ayo. Sama-sama makelar tanah, saudara. Jual barang yang sama. Jatahku. Anak Tuhan semua, satu gereja penuh Roh Kudus, bahasa roh semua, saudaraku. Anggota pemuritan semua. Jatahku. Klaim. Bisa nggak begitu, saudara? Dengar baik-baik. Dulu orang mengajar, saya mungkin pernah ngajar juga, kalau pernah maafkan saya, saudara. Dulu pernah kita berkata begini, apapun yang engkau mau, yang engkau yakini, katakan. Speak the word and it will work, katanya. You can have what you say. Engkau mendapat apa yang engkau ucapkan. Dengar, 2 Korintus 4 tadi memberikan beberapa dasar. Sebelum sampai pada klaim tadi, yang pertama ada apa? The spirit of faith, saudara. Siapa itu? Roh Kudus itu. Roh Kudus kerja. Rema itu pekerjaan Roh Allah. The spirit of faith kerja, hasilnya aku percaya. Ya betul. Roh Allah menghidupkan firman, jadi rema memproduksi iman. Roh Allah bekerja, iman muncul, iman itu percaya, lalu kita berkata-kata seperti yang kita percayai, dan akan jadi seperti yang kita ucapkan. Tapi yang kita ucapkan dasarnya apa? Iman kita. Iman dari mana? Dari rema. Rema pekerjaan siapa? The spirit of faith. Pekerjaan roh iman. Jadi kalau saya hanya potong terakhirnya, klaim. Carpe dewe, saudara ngerti? Itu iman produksi sendiri, tidak ada hasilnya, saudara. Kayak mercon gembos, nggak ada apa-apa. Kenapa dulu nggak jalan ya? Saya klaim sampai teriak-teriak, kok nggak ada hasilnya? Saya ngerti sekarang. Iman itu bukan karena inisiatifku, karena aku percaya, karena aku begini. Bukan. Itu anugerah. Itu pekerjaan the spirit of faith. Roh iman kerja dalam hidup kita. Menciptakan rema. Rema membuat iman. Karena iman kita percaya, kita berkata-kata, pasti jadi kalau begitu. Kenapa? Itu dari Allah, bukan dari kita. Pak Tanto, saya pernah mengalami peristiwa yang kurang begitu enak, tapi tidak pernah saya lupakan karena diwelehke saya ini, saudara. Tahun 80-an. Kami berdua diajak Pak Adi Sutanto mendoakan seorang om tua yang sakit buta, 2 matanya buta. Umur sudah kira-kira mungkin 60 lebih, itu hampir 70 itu om. Kalau jalan sudah susah, buta. Digandeng sama istrinya sama anaknya. Kebetulan anaknya ini teman baik kami, dan ini omnya buta. Dulu pernah kecelik, saudara. Kita KKR di Mugas, lalu ada pendeta yang khotbah, itu Pak Budi masih ingat. Ayo doakan yang sakit, ya semua didoakan, ditengking dari panggung, yang sembuh, yang lumpuh jalan. Nah ini om ini buta sebetulnya, bukan lumpuh, buta, jalan. Dia hanya dengar jalan, nggak dengar yang lumpuh jalan. Dia dengar jalan, dia bangkit jalan, saudaraku. Wah, semua orang tepuk tangan, katanya lumpuh jalan. Memang nggak lumpuh, buta, saudaraku. Aduh, saya pikir kita ini konyol sekali seringkali. Anda sering lihat orang lumpuh didoakan di KKR? Diuyak-uyak, ditengkingi, dibentak-bentak, bangun, tidak bangun. Nggak ada iman sih, katanya gitu. Waduh, kita ini orang kurang ajar, bener saudara. Orang sudah sakit, ditekan-tekan begitu. Nah, saya pernah ngalami, tahun 80 diajak doakan om ini.
Loh, baru tahu akhirnya, oh ini nggak lumpuh ini orang lah, ini orang tepuk tangan tuh ngapain? Ya sudah biarlah, mudah-mudahan nggak ada orang tahu, saudara. Memang kita nggak niat untuk nipu orang ya, dianya nggak dengar gitu ya. Nah, buta total. Kalau lihat nggak ada sinar sama sekali, buta total. Terus kami doakan, Pak Adi nggak mau doakan, nggak tahu, nggak percaya, nggak yakin juga atau gimana, atau saya pokoknya dengan Pak Tom suruh doakan. Gini dulu. Harus terima Yesus, ngundang Yesus masuk di hati, ucapkan kalimat kami persis sama, saudara. Sudah yakin, Om kalau mati kemana? Surga. Wah mantap, saudara. Bacakan ayat kesembuhan, oleh bilurnya kamu sudah disembuhkan. Bacakan ayat, saudara. Sudah bacakan ayat, doa ya Om ya, doa, tumpangi tangan, tengking, wah semangat tinggi, tengking, sudah tengking. Yang ditengking sudah begini, tekan-tekan kepalanya. Yang doakan sudah makin semangat. Amin. Buka mata Om, buka. Lihat apa Om? Gelap katanya. Wah, nggak ada hasilnya tuh. Gelap. Kabur, nggak ada sama sekali. Ada perkembangan Om? Belum katanya. Jujur. Waduh, ini kurang apa? Doa lagi. Sekarang cara baru, saudara. Tadinya kepala, ini mata ditempel di tangan dua. Wah ya, uyak matanya. Hayo, kira-kira tambah sakit, saudara. Untung nggak ada ide begini, seperti Yesus meludah, pakai tanah, tempelkan. Untung nggak ada ide itu. Jangan-jangan itu yang membuat sembuh mungkin. Ya sekarang sudah meninggal orangnya, saudaraku. Jadi, coba diulangi Pak. Ya, sudah terlanjur, sudah meninggal, jadi nggak enak kan, saudaraku ya. Nah, kita doakan lagi, pegang. Ayo sembuh. Tengking lagi. Udah, kita buka dengan luar biasa. Ya, melihat katanya gitu. Wah, mantap saudaraku, mantap. Saya masih belasan tahun udah gitu buka begini. Buka mata Om, buka mata. Gimana? Tetap katanya gitu. Buta, nggak berubah. Udah, Pak Adi diem aja, tertawa. Kita bingung nih kok nggak bekerja ini. Oh, ada satu rahasia lagi yang belum keluar. Ini ilmu kita masih sedikit, keluarkan semua. Begini Om katanya, kita ngomong gini. Mulai sekarang Om kalau bertanya orang, bilang, aku sudah sembuh. Klaim aja, aku sudah sembuh. Aku sudah melihat. Ya Om ya? Ya. Ucapkan apa Om? Sudah sembuh. Nah bagus, tapi masih buta tuh. Oh gak apa-apa, ucapkan terus pokoknya. Ini Om tua saudaraku. Aduh, kesian nih ya orang-orang tua ini. Lalu kemudian kita bilang, ayo ucapkan. Speak the word. Waduh, bukunya Kenneth Hagin keluar semua. Ayo ngomong, ucapkan. Ya, sembuh, Om, sembuh. Melihat, sembuh. Ucapkan. Dah pulang, saudaraku. Sembuh enggak? Belum, tinggal pulang. Oh, iman nanti sementara kami pulang bisa sembuh. Bisa iman itu bekerja, proses. Nah, kalau sudah nggak sembuh, alasan macam-macam. Oh, proses nantinya gitu. Paling pintar cari alasan. Sampai di kantor, Pak Adi di mobil tuh dia ketawa-ketawa. Saya jangan curiga, ini orang kok ketawa-ketawa ini mau ngapa dia. Biasanya kalau sudah ketawa-ketawa dia nembak dari belakang, dang gitu. Akhirnya kami sampai di kantor, terus dia ngomong gini. Tadi kalian suruh dia apa? Ya mengucapkan kata-kata iman. Mengucapkannya gimana? Ya suruh bersaksi, ngomong, aku sudah sembuh. Terus dia ngomong gini, boleh nggak? Nanti hari Minggu saya undang Om itu saksi di kebaktian. Saudara-saudara, saya sudah sembuh. Boleh nggak? Oh jangan, saya bilang gitu. Loh kenapa? Lo masih buta. Loh, kamu nyuruh dia begitu, tapi di depanmu bersaksi kamu nggak mau. Ya, enggak begitu caranya, saudara. Mau bulat lagi enggak bisa, saudara. Kenyataan gimana? Lama-lama saya pikir bodoh saya ini, saudara. Saya ambil hanya sepotong yang terakhirnya. Ucapkan. Enggak ada apa-apa, saudara. Sebelum Anda menggenapi dulu. The spirit of faith dimiliki Paulus. Lalu dia berkata, sebab itu aku percaya. Roh Kudus itu menghasilkan rema. Rema membuat iman. Iman membuat kita berkata, aku percaya. Karena percaya, aku berkata-kata. Yang dia ucapkan perkataan ini dari iman. Iman dari rema. Rema dari the spirit of faith, roh iman.
Jadi saya mau tanya, itu kalau begitu imannya siapa sebetulnya? Hah? Imannya siapa? Imannya Tuhan, saudara. Coba buka Roma 3 ayat 3. The faith of God, luar biasa. Roma 3 ayat 3. Coba buka Alkitab, saudara. Roma 3 ayat 3. Roma 3 ayat 3. Saya bacakan dulu bahasa Indonesianya, Anda cek di rumah King James. Ini ayat powerful, luar biasa. Saya bacakan dulu. Roma 3 ayat 3. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Dalam bahasa Inggrisnya jauh sekali. Dikatakan begini. For what if some did not believe? Bagaimana kalau ada beberapa yang tidak percaya? Shall their unbelief, apakah ketidakpercayaan mereka membuat the faith of God, iman daripada Allah itu without effect? Apakah kalau ada beberapa yang tidak percaya itu membuat the faith of God, imannya Allah itu tidak menghasilkan apa-apa? Jawabannya apa? Tidak. Dengar baik-baik. Ini rahasia besar, saudara. Kalau engkau bergerak dengan pimpinan Roh Kudus, maka imanmu adalah iman yang muncul dari the spirit of faith, dari roh iman. Karena ini pekerjaan Roh Kudus, Paulus berkata itu adalah the faith of God, imannya Allah. Dan imannya Allah itu tidak terpengaruh kalau seandainya di sekitarmu semuanya orang tidak percaya sekalipun, tidak jadi masalah. Kalau itu iman-iman palsu, saudara, dengan gampang begitu tantangan muncul engkau goyah. Tapi kalau the faith of God, imannya Allah, siapa bisa menggoncangkan imannya Tuhan? Kalau engkau bergerak di mana roh Allah bergerak, Roh Kudus yang bahkan membangkitkan iman dalam hidupmu, itu bukan imanmu sendiri, tapi itu imannya Allah, the faith of God. Luar biasa. Saya baru ngerti begini, saudara. Benny Hinn KKR di Chicago, ada orang gak Kristen, perempuan lumpuh sama sekali, sudah kumpul kebo dengan seorang laki-laki, punya anak satu. Belum kawin, kumpul kebo, punya anak satu, perempuannya lumpuh. Dibawa oleh suaminya ke KKR. Duduk di belakang di kursi roda. Waktu mereka menyembah Tuhan, Roh Kudus menjamah wanita ini sampai goncang badannya. Ketika goncang badannya, dia nervous, bingung. Kenapa aku goncang? Karena nervous ngerokok. Ketika ngerokok tambah keras goncangannya, tiba-tiba lompat, berdiri, sembuh, jalan, saudara. Sembuhnya pada waktu apa? Ngerokok, saudara. Ini orang gak beriman. Banyak orang-orang ateis datang di kebaktiannya, disembuhkan Tuhan. Sampai dia berkata begini, kalau ada orang yang tidak sembuh, aku tidak berani berkata, kamu kurang iman. Karena buktinya yang ateis sembuh. So what? Kenapa ini? The faith of God ada di dalam pendeta ini. Tidak peduli keadaan sekitar seperti apa, akan kerja dengan luar biasa. Ngerti, saudara? Tidak berarti, oh silahkan ngerokok, ngawur, saudara. Engkau sedang menciptakan kanker dalam paru-parumu. Dengar baik-baik, bertobat makanya. Itu membakar uang tiap hari. Jangan, saudara. Saya mau katakan bahwa apa poin saya? Ngerokok boleh, bukan? Tapi kalau ada satu orang yang punya the faith of God, yang punya imannya Allah, yang bergerak karena the spirit of faith tadi, sekitarnya boleh kafir seperti apapun juga, tetap akan kerja dengan luar biasa. Allah tidak terpengaruh yang lain. Coba lihat perumpamaan, kisah ketika ada seorang lumpuh yang dibawa oleh 4 orang temannya. Sampai di Kapernaum di Lukas, mau ketemu Yesus, terhalang oleh orang begitu banyak. Lalu kemudian dibawa naik ke atas, dibongkarkan atap. Lalu mereka turunkan temannya dengan tali sampai tepat di depannya Yesus. Alkitab berkata apa? Ketika Yesus
melihat iman mereka. Bukan iman si lumpuh, iman mereka sembuh, saudara. Saya mau katakan the faith of God, the spirit of faith, itu pekerjaan siapa? Roh Allah lagi. Jadi jangan terlalu over kreatif, saudara. Anda pikir dengan aku beriman, aku percaya, aku bisa. Betul begitu? Sekarang saya sadar, nonsens semua. Semua karena anugerah, semua karena kebaikan Dia, semua karena pemberian Tuhan. Anda bertanya, lalu Pak, bagian saya apa? Kok enak sekali nganggur begini? Bukan, saudara. Bagian kita nyerah kepada kehendaknya. Kok gampang, Pak? Oh, tidak segampang yang Anda duga. Itu proses nyangkal diri, mikul salib tiap hari untuk menundukkan daging kita, pikiran kita kepada kehendak daripada Roh Allah sendiri. Pengkhotbah berkata, engkau tidak tahu kemana angin itu pergi, engkau juga nggak tahu pekerjaan Allah. Pusing, saudara, ngikuti apa yang Roh Allah kerjakan dengan otak kita nggak sanggup lagi, kecuali nyerah total kepadanya. Roh iman itu masuk dalam hidupmu, bukan karena kita. Oh, karena aku mengucapkan ayat, karena aku begini, karena aku begini, karena aku begini. Nonsense. Ada seorang hamba Tuhan bernama John G. Lake. Dia misionari Amerika yang dikirim ke Afrika. Hari itu di Afrika sedang terjadi wabah. Orang tumpah darah terus mati. Sakit beberapa hari, tumpah darah mati. Dia masuk ke daerah itu dan dia doakan mereka. Orang-orang sakit yang dia doakan sembuh dan sehat kembali. Setelah itu ada sebuah kapal rumah sakit dari pemerintah Inggris kalau nggak salah merapat di pelabuhan di Afrika tempat wabah itu ada. Ketika orang-orang medis ini melihat kenyataan bahwa ada orang-orang yang tetap sehat, bisa sembuh, mereka heran. Karena mereka belum menemukan obatnya untuk mengobati wabah itu. Mereka mendesak kepada pendeta ini, sebutkan kamu pakai obat apa? Dia bilang, aku nggak pakai obat, aku mendoakan mereka. Mungkin kamu pakai daun tertentu. Tidak, aku nggak pakai daun apa-apa. Apa yang kamu buat? Aku mendoakan mereka dalam nama Yesus. Karena mereka nggak percaya, hamba Allah ini berkata, baik, nanti berikan aku contoh darah yang habis keluar dari orang. Coba di mikroskop, apakah kumannya masih hidup? Mereka temukan darah itu, dan dilihat dengan mikroskop, masih hidup kumannya. Terus dia berkata, izinkan aku doakan darah ini. Nanti kamu lihat kumannya masih hidup atau sudah mati. Dia doakan begini, dalam nama Tuhan Yesus. Dia bilang, lihat lagi. Ketika dilihat lagi, mati semua kumannya. Mereka baru percaya. Anda tahu ini orang dipakai Allah luar biasa. Dari mana dia dipakai? Dia berkata dalam sebuah kesaksian hidupnya, dia berkata begini, Tuhan, aku sudah capek sekali. Mencoba ini, coba ini, coba ini, coba ini, coba ini. Aku gagal semua. Aku sudah frustrasi, aku gagal Tuhan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Roh Allah hadir berkata, kalau engkau berkata kamu sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, bagus, nyerah dengan pimpinanku. Aku pakai hidupmu. Jadi saudara, imannya Allah, the faith of God. Bukan iman kita, bukan ide kita, bukan kehebatan kita, tapi pertama-tama pekerjaan siapa? Roh Allah. Ayat yang terakhir, 2 ayat terakhir saya bacakan buat saudara. Coba buka Matius pasal 17. Matius pasal 17 ayat yang ke-20. Matius 17 ayat yang ke-20. Matius 17 ayat yang ke-20. Matius 17 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Anda pernah lihat biji sesawi? Itu besarnya sebesar 1 butir pasir.
hanya sebutir pasir. Dia berkata, kalau kamu punya iman sebutir pasir saja, ngomong ke gunung, pindah, gunungnya pindah. Kita berkata, Tuhan, imanku sebesar biji jagung, tapi batu suruh pindah aja gak bisa. Aku Tuhan seperti biji salak, kerikil saya pindah tidak bisa. Ada orang gak puas, saya sebesar biji mangga Tuhan, tapi untuk beriman soal flu aja tidak bisa katanya. Dia berkata, kalau kamu punya iman sebesar satu butir pasir, ngomong ke gunung, pindah, gunungnya pindah. Saya terus terang bergumul tentang ayat ini. Mana kenyataannya Tuhan? Saya bilang, apakah ini Tuhan menyindir kita? Artinya kamu gak ada iman sama sekali. Imanmu sebesar bakteri, mungkin begitu. Harus pakai mikroskop baru ketahuan. Apa begitu maunya Tuhan? Coba lihat rahasianya, Iman sebesar biji sesawi berkata kepada gunung ini, pindah, akan pindah. Iman seperti apa yang memindahkan gunung? Lihat Sakaria pasal yang keempat, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Sakaria pasal 4, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Sakaria 4, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, by my spirit, firman Tuhan semesta alam. Ayat 7. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Bukan di depan Tuhan, di depan Zerubabel, gunung yang besar akan jadi tanah yang rata. Mengapa sampai dia berkata begitu? Ayat sebelumnya Allah berkata, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Allah. The spirit of faith lagi. Kalau Roh Kudus yang nyuruh saudara pindah, baru pindah. Tapi kalau iman dipompa-pompa dengan menyembah-nyembah, mompa iman, saya berkata nonsense, gak ada hasilnya. Itu iman buatan sendiri saudaraku, bukan original, the faith of God. Tapi kalau Roh Allah yang berkata, Semarang punya gunung, tahu? Gunung Berintik namanya saudaraku, di belakang katedral itu. Dulu saya sekolah di sana, di mana SD Bernardus di Domenico Savio, belakangnya ada gunung, namanya Gunung Berintik, kalau Anda tahu. Anda ngomong ke Gunung Berintik, pindah-pindah, saudara, bingung kira-kira orangnya. Tapi dari mana? Bukan dari pikiran kita, bukan dari ide kita, bukan dari keperkasaan, bukan dari kekuatan, tapi dari rohku, firman Tuhan. Di depan Zerubabel, gunung besar akan jadi tanah yang rata. Ngerti nggak saudara? Iman kecil itu bukan berarti kita nggak ada apa-apanya, tapi itu wujud nyerah kepada Allah. Yield ourselves to the Lord, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Saya berkata buat saudara, pengertian ini membongkar teologi saya habis-habisan saudara. Saya bilang, Tuhan, saya belajar lebih banyak lagi. Coba masukkan dalam roh. Saya pernah baca kisah hidup pendeta Smith Wigglesworth. Ada orang berkata dia pernah bangkitkan 14 orang mati, ada yang berkata 21. Saya bilang gak usah 14 atau 21, 10 aja sudah hebat saudara. Jadi berapapun dia bangkitkan, ini orang luar biasa. Ada satu ciri dari orang ini, apa? Tiap hari dia perjamuan kudus pribadi, tiap hari. Saya terus terang tidak menganjurkan Anda seperti itu, lalu tiap hari gini-gini sendiri di rumah, bukan begitu. Bukan, maksud saya hanya mau sampaikan, orang ini menurut saya Tuhan pimpin dia ke situ. Tapi saya mau katakan ada simbol yang luar biasa dari kejadian di Bait Allahnya Salomo. Dalam 2 Tawarikh pasal 5, ketika mereka menyembah Tuhan bahwasanya Engkau baik dan bahwa
kasih setianya untuk selama-lamanya. Ketika mereka menyembah Tuhan, Alkitab berkata para imam tidak tahan untuk berdiri. Saya berdoa satu kali level penyembahan kita akan membuat kita tidak tahan berdiri. Bukan karena capek, Pak, setengah jam berdiri terus saya duduk, bukan. Tapi karena the presence of the Lord, karena hadirat Allah. Dalam beberapa kali doa malam kita pernah mengalami masa yang luar biasa. Saya percaya akan terus berkembang dengan makin kuat, karena saya melihat pekerjaan Roh Allah makin kuat di tengah-tengah kita. Saya berdoa supaya level penyembahan kita sampai membuat kita tidak tahan berdiri. Bukan soal enak lagunya dan enak soal, tapi bagaimana supaya hadirat Allah melanda kita. Tapi yang kedua, dalam pasal yang ke-7, bukan dikatakan bahwa mereka tidak tahan berdiri. Mereka masuk ke bait Allah aja nggak bisa, saudara. Artinya tingkat presence hadirat Tuhannya tambah kuat. Mau masuk aja nggak bisa. Bayangin. Kalau misalnya terjadi minggu depan misalnya, ada jam 5 ada 2 orang datang ke sini berdoa dulu di depan sembahyang gitu. Tiba-tiba hadirat Allah turun penuh. Orang masuk nggak bisa, Anda jubel-jubelan di luar, mau masuk nggak bisa, saudara. Itu seperti itu, pasal 7. Kok bisa? Kalau Anda baca, ada korban sembelian dan korban bakaran yang disambar oleh api Tuhan. Ketika api Allah menyambar 2 korban itu, hadiratnya turun tambah kuat. Urapan yang ada itu tambah kuat. Korban sembelian itu domba yang disembelih, simbol pengorbanan Yesus Kristus Tuhan. Darah itu kuasanya luar biasa. Darah dioleskan di pintu, malaikat hanya melewati. Paskah terjadi. Domba disembelih lagi, disambar oleh Allah. Urapan tambah kuat. Yang kedua ada korban bakaran. Flesh, daging dibakar lagi. Kalau ini bisa masuk dalam hidupmu, urapan hadirat Allah dalam hidupmu akan tambah kuat. Semua berdoa, minta Allah menguduskan hidup kita, menyiapkan kita sungguh-sungguh untuk masuk dalam perjamuan kudus, makan semeja dengan Tuhan kita. Semua kita berdoa, semua kita berdoa. Sikiaralarama, saya minta keyboard aja, satu keyboard aja. Shikaralarama, shikaralarama, taka shikana mataka shikaralarana. Semua berdoa, semua berdoa, semua berdoa. Shikaralarama tuku shikiaralama shikaranama. Bergerak karena roh Allah bergerak, and the spirit of the Lord move, saudara. Nanti hidupmu diubah oleh Tuhan. The faith of God, imannya Allah akan masuk dalam hidupmu. Kalau engkau bergerak seperti yang roh Allah mau, hidup kita akan lain. Bukan karena daging kita. Dalam daging tidak ada urapan. It shall not be poured on man's flesh. Tidak akan pernah dicurahkan pada daging manusia. Bahkan ketika korban bakaran, daging yang dibakar itu disambar oleh apinya Tuhan. Yesaya berkata dia Allah yang membakar, Allah yang menghanguskan. Kalau itu membakar daging kita, semakin habis dagingmu, semakin kuat rohmu, semakin kuat rohnya dalam hidupmu, dalam rohmu. Dan urapan Tuhan akan makin kuat dialirkan dalam hidupmu masing-masing. Jesus, semua berdoa. Semua berdoa. Katakan Tuhan, aku mau siapkan hatiku. Semua berkat yang Engkau berikan, sediakan malam ini. Aku mau terima dengan segenap hati. Jangan ada bagian berkat yang sampai hilang malam hari ini. Semua diterima dengan segenap hati, seutuhnya.